Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai kelanjutan pembahasan zakat mal, yang dimana sebelumnya pernah kita bahas mengenai masalah zakat hasil tani. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas mengenai masalah zakatul an'am atau zakat hewan ternak, yang dimana hewan ternak yang harus dibayarkan zakat itu hanya kepada 3 hewan ternak. Yang pertama adalah kepada kambing, yang kedua adalah kepada sapi, dan yang ketiga adalah kepada unta. Dan ketiga-tiganya tentunya memiliki batas nisab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. Adapun untuk memulai dari pembahasan tersebut, kita masuk ke dalam wilayah atau masuk ke dalam syarat-syarat kewajiban membayar zakat hewan ternak tersebut. Yang dimana syarat-syarat ini penting untuk kita ketahui. Syarat-syarat terkenanya kewajiban zakat tersebut, ya, zakat hasil hewan ternak tersebut itu bisa kembali kepada syaratnya kembali kepada mukallafnya atau orang yang akan membayar zakatnya, dan juga syarat-syarat kembali kepada hewan tersebut. Nah, di dalam masalah ini bahwa syarat yang kembalinya kepada pemilik atau kembalinya kepada orang yang akan membayar zakat itu ada 3 syarat. Ya. Ini orang yang akan membayar zakat atau mukallaf itu harus memiliki syarat-syaratnya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama ada dia merdeka, artinya dia bukan budak. Tentunya di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Di zaman dulu ada perbudakan dan ada orang merdeka dan ada orang budak. Dan hanya orang merdekalah yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua adalah bahwa orang tersebut itu dia memiliki hewan tersebut, bukan milik orang lain. Ya, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain tidak mungkin dia terkena kewajiban zakat di dalam masalah ini. Jadi dia harus memiliki. Yang ketiga adalah imkanu tasarruf. Artinya dia orang itu memiliki kemampuan untuk menggunakan hewan tersebut. Kalau misalnya hewannya lari atau misalnya diambil oleh orang lain, itu tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hewan tersebut. Jadi 3 syarat ini, merdeka, malik atau dia memiliki, dan imkan atau tasarruf itu harus dimiliki oleh seorang yang akan membayar zakat. Itu syarat yang kembali kepada orang yang akan membayar zakat. Adapun syarat yang kembali kepada hewannya itu kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah masuknya atau telah sampainya kepada hadin nisab. Yang dimana hadin nisab setiap hewan berbeda, antara kambing, antara unta, dan juga antara sapi itu berbeda-beda, tidak sama. Kalau setelah masuk hadin nisab, maka kewajiban untuk bayar zakat. Yang kedua adalah hewannya saimah. Saimah itu adalah hewannya baik kambing ataupun sapi ataupun unta, dia memakan, ya, artinya memakan makanannya itu, kalau misalnya sapi sama kebanyakan misalnya sapi atau kambing itu makan di padang rumput sendiri, arti dia sendiri atau mereka sendiri memakan rumput di padang rumput, tidak melalui tangan sang pemilik untuk diberikan misalnya rumputnya kepada hewan tersebut. Jadi saimah itu dianya hewan padang rumput, artinya bisa dikatakan demikian. Jadi dia sendiri yang memakan. Di padang rumput. Nah, kalau misalnya sang pemilik, ya, kalau misalnya sang pemilik tersebut misalnya memberikan rumput tersebut, baik memberikan rumput dari rumputnya yang dia beli ataupun dari yang gratisan, misalnya dia potong rumput tersebut dan dikasihkan kepada hewan kambing tersebut atau sapi tersebut, maka ini keluar daripada saimah. Begitu pula ketika sapinya misalnya atau kambingnya misalnya makan di pekarangannya ataupun di tanahnya atau di tanah orang lain juga, jadi masalah bukan padang rumput, itu pun keluar daripada saimah. Dan kondisi saimah itu dengan syarat harus penuh 1 tahun.
Yang kedua adalah hewan tersebut, syarat yang ketiga tentunya, yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah saimah, yang ketiga adalah hewan tersebut bahwa hewan tersebut nganggur, artinya hewan tersebut tidak dipekerjakan, misalnya untuk membajak dan yang lain. Dan selama setahun hewan tersebut dalam kondisi tidak dipekerjakan. Kalau dipekerjakan maka hewan tersebut tidak dikenai zakat. Dan syarat yang keempat, tentunya syarat yang terakhir adalah semua syarat yang ada itu harus memenuhi selama 11 bulan adanya. Jadi kalau misalnya salah satu syarat tersebut gugur dari 11 bulan tersebut, maka tidak kena kewajiban zakat. Contoh, misalnya sapinya digunakan untuk dipekerjakan dari selama 11 bulan tersebut, misalnya ada 3 bulan 4 bulan dipekerjakan, maka gugur daripada kewajiban zakat. Atau misalnya ada beberapa bulan tidak menjadi saimah, maka gugur daripada membayar zakat. Atau misalnya ada nisab atau batas nisabnya yaitu kurang daripada yang ditentukan daripada nisab secara syar'i selama 11 bulan, maka tidak ada atau gugur daripada kewajiban zakat tersebut. Jadi syarat-syarat tersebut, baik syarat yang kembali kepada orang yang akan membayar zakat ataupun syarat yang kembali kepada hewannya, itu harus terpenuhi di dalam masalah ini. Nah, setelah kita menginjak kepada syarat-syarat, kita masuk ke dalam masalah nisab. Mungkin di dalam pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke dalam nisab hewan yang pertama dulu ya, yaitu hewan kambing. Baru mungkin selanjutnya atau dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah hewan sapi dan unta. Adapun mengenai masalah nisabnya hewan kambing itu kita bisa bagi, misalnya ketika kambing tersebut mencapai jumlah 40, yang kedua sudah mencapai jumlah dalam 121, yang ketiga sudah mencapai jumlah 201, yang keempat sudah mencapai jumlah 301, dan yang kelima sudah mencapai jumlah 400, dan setelah itu setiap 100 penambahan. Jadi bagaimana? Jadi yang pertama, nisab yang pertama adalah ketika berjumlah 40 kambing, maka dia harus mengeluarkan 1 kambing. Yang kedua, setelah dia berjumlah 121 kambing, maka dia harus mengeluarkan 2 kambing. Yang ketiga sudah mencapai 201 ya. 200, yang ketiga ada 201, maka dia harus mengeluarkan 3 kambing. Yang keempat kambingnya sudah mencapai 301, maka dia harus mengeluarkan 4 kambing. Yang sebelumnya 3 kambing, yang ini adalah 4 kambing. Nisab kelima adalah ketika sudah mencapai 400 kambing, maka dia harus kambing. Dan selanjutnya setiap 100 maka harus mengeluarkan 1 kambing. Jadi misalnya 600, berarti apa? Berarti setelah 5, 6, 700, 7, 800, 8, 900, 8. Jadi setiap 100 itu 1 kambing. 500 berarti tambah 1 kambing. Ya, 500 berarti tambah 1 kambing. Tambah, jadi sudah 400 jadi 500. 500 600 tambah 1 kambing lagi. 600 700 tambah 1 kambing lagi. Seperti itu. Nah, jadi nisab yang apa yang sudah dibayarkan sebelumnya sudah, ya, sudah. Nah, setiap ibaratnya masuk ke dalam setiap 100 kambing itu 1 kambing. Jadi setiap 100 kambing itu 1 kambing dari 400 tersebut. Jadi setiap 100 jadi 100 itu 1 kambing. Jadi kalau kita kembalikan bahwa nisab dari kambing tersebut berbeda-beda. Jadi ada 40 1 kambing, 121 2 kambing, 201 3 kambing, 301 4 kambing, dan 400 ke atasnya setiap 100 itu 1 kambing 1 kambing. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan daripada nisab dari sapi dan juga nisab unta. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.